Nah, kemudian kita coba melihat peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. Kita akan coba mengurai tentang esensi pendidikan anti korupsi. Yang kedua, lingkup pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, saya coba uraikan skema nilai, bagaimana merubah nilai menjadi budaya. Dan kemudian pola transformasi nilai-nilai menjadi sikap, perilaku, dan budaya. Dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Serta peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. Esensi pendidikan anti korupsi, bagaimana mentransformasikan nilai-nilai moral anti korupsi, kejujuran, ya, ke dalam sikap perilaku baik individu maupun lembaga, serta terwujudnya budaya anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai moral dalam kehidupan dirumuskan dalam bentuk norma, ya. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai adalah nilai-nilai itu konsep abstrak yang ada di benak manusia tentang baik dan buruk, tentang salah dan benar. Nilai-nilai yang baik, yang benar, yang positif kita sebut moral. Nilai-nilai yang tidak baik, yang jelek, yang jahat kita sebut amoral. Nah, moral ini diwadahi di dalam tiga hal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada norma, ada etika, dan ada prosedur. Norma, etika, prosedur. Nah, norma, etika, prosedur yang mengandung moral tadi, ini kita pelajari di dalam kehidupan, dalam sekolahan, sehingga keluar dari sekolahan kita punya kompetensi dan punya integritas. Diharapkan seperti itu. Nah, sekarang kelemahan pendidikan kita, integritas ini yang ditelantarkan. Enggak seolah-olah hanya hard skill aja, ya, ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi kompetensi. Nah, kemudian tentang kepribadian dan karakter ini yang kurang diperhatikan, sehingga sekarang ini ada gerakan moral untuk memperbaiki kepribadian dan memperbaiki karakter sehingga seseorang memiliki integritas. Nah, kemudian pengejawantahan integritas dan moral tadi ke dalam mental kita, ternyata mental itu adalah cara bagaimana kita berpikir, cara bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu kita sebut mental. Pembaruan proses pendidikan anti korupsi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu sosialisasi, seperti di sekolahan kita disosialisasikan tentang ilmu yang harus kita ketahui. Setelah itu ada pelatihan keterampilan menerapkan ilmu tadi ke dalam kehidupan nyata, kemudian dalam perilaku kita, kemudian pembiasaan. Sehingga nanti outputnya terakhir bagaimana aktualisasi integritas dan kompetensi tadi dalam bentuk sikap, perilaku, dan budaya. Budaya ini adalah perilaku yang sudah dilatihkan dan dibiasakan. Nah, kemudian kita lihat lingkup pendidikan anti korupsi. Sasaran pendidikan, saya berpendapat bahwa ada 9 sasaran, ya. Kemudian yang sebelah kanannya kita lihat ada siapa yang menyelenggarakan, siapa yang kita garap. Anti korupsi harus dimulai sejak dini, sejak anak masih dalam kandungan. Anak udah lahir kan di gudang, ya, tapi sebelum lahir dinyanyikan, ada lagu-lagu yang bisa mempengaruhi kejiwaan si janin yang masih dalam kandungan itu. Prenatal, kemudian balita, di PAUD, TK, SD, SLB, SLA, kemudian perguruan tinggi, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan umum. Ini ada modul-modulnya. Apakah sudah kita buat? Mari kita sama-sama buat. Saya punya pemikiran seperti itu, sehingga apa yang kita berikan kepada ibu-ibu yang mengandung, supaya anaknya nanti tidak menjadi koruptor. Siapa yang memberikan? Tentunya ibu-ibu tadi konsultasinya kemana? Kesehatan anak itu ke bidan, nah, ke rumah sakit, ke posyandu. Nah, orang-orang inilah yang kita latih, ini loh yang kamu berikan supaya
untuk kesehatan bagaimana, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Nah, kalau kita perlu kita undang ya seperti apa dai juga ada yang ke situ di rumah sakit itu. Kemarin istri saya sakit didatengin oleh si dai ini untuk mendoakan. Jangan hanya mendoakan tapi juga memberitahu ini nggak boleh, ini boleh. Nah, siapa yang kita garap? Orang tua, guru, dosen, kemudian supervisor, ketua RT RW, ya. Ini kita garap untuk sebagai tutor. Kemudian sasarannya, metodenya apa tadi? Sosialisasi, pelatihan dan pembiasaan. Hasilnya apa? Integritas. Integritas dengan pengembangan kepribadian, pembangunan karakter. Nah, kemudian materinya ya kita bicarakan korupsi itu apa, kemudian ada kecurangan itu apa, fraud, pola pemberantasan tindak pidana korupsi, peran masyarakat dalam berantas korupsi, eliminasi niat, peluang, kemampuan berbuat, kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi, kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini, dan satu hal yang perlu kita garap, kita tidak hanya membekali IQ saja, kita juga kecerdasan emosional EQ, kemudian juga spiritual quotient, kecerdasan spiritual, dan daya tahan adversity quotient. Ada 4, IQ, EQ, SQ, dan EQ. Ini kita bekalkan sehingga kita harapkan anak didik kita menjadi manusia yang punya kompetensi dan integritas. Output daripada pendidikan anti korupsi adalah terkikisnya korupsi di NKRI, terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkualitas, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis. Pendekatannya seperti tadi metodenya, sosialisasi, pelatihan, dan pembiasaan. Ini gambarnya skema nilai budaya tadi. Ternyata nilai itu ada tidak hanya moral, ada nilai lain yaitu estetika, keindahan, dan nilai material, panjang, lebar, tinggi, besar, nilai NEM, IPK, itu nilai material. Diatur di dalam norma etika, prosedur itu ada 2. Prosedur kerja organisasi maupun prosedur ilmu pengetahuan. Tiap disiplin ilmu punya. Nah, kemudian kita coba lihat pola transformasi nilai ini dalam sikap perilaku budaya. Ini satu contoh saja yang kita bisa kerjakan. Outputnya adalah mental unggul dalam arti memiliki cara dan kemampuan berpikir dan belajar dalam merespon setiap masalah kehidupan. Outcome-nya adalah sikap, perilaku, dan budaya mulia yang mampu mengatasi setiap masalah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Artinya ya kita bisa punya perilaku anti korupsi. Nah, kemudian peran masyarakat di dalam memerangi korupsi itu ada di dalam Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 2001, dan PP nomor 71 tahun 2000. Ini di pasal 2, peran di bidang pemberantasan sempit penindakan sebagai pelapor, kemudian peran dalam bidang pencegahan, kemudian hak-hak masyarakat dalam berperan serta pemberantasan korupsi, pasal 4142 Undang-Undang 3199, misalnya hak mencari, memperoleh, memberi informasi dugaan telah terjadi korupsi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh,
memberi informasi, hak menyampaikan saran pendapat, hak memperoleh jawaban atas laporan, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Peran di bidang penindakan represif, bersedia menjadi pelapor, kemudian bersedia menjadi saksi, dan membantu mencari informasi lanjutan apabila diperlukan dalam penyidikan. Di bidang pencegahan, tentunya perbaikan sistem, ya, penanganan potensi masalah dan memperbaiki sistem, memperbaiki moral, memperbaiki kesejahteraan penghasilan, memperbaiki pengawasan, dan memperbaiki budaya, pembangunan budaya taat pada hukum. Di bidang kerawanan korupsi, pengawasan pada pos-pos penerimaan keuangan negara, pengawasan pada proses penggunaan keuangan negara, pengawasan pada pelayanan publik, pengawasan pada rekrutmen dan sebagainya. Ini peran yang bisa kita mainkan dan kita melaporkan adanya kecurangan yang ada pada proses-proses itu. Nah, kemudian peran generasi muda di sini saya sebutkan belajar untuk memiliki kompetensi, ya, peran mahasiswa tentunya belajar, generasi muda untuk memiliki kompetensi dan integritas, kecerdasan intelektual dan keterampilan, kemudian memahami dan peduli kepada kondisi masyarakat bangsa negara, kecerdasan emosional, berperan serta